Bab 742 Pedang. Mile melihat cahaya putih di kejauhan, matanya sedikit menyipit, segalanya tidak sesederhana itu. Master, macam apa yang akan muncul di Aula Sendian? Mile melihat cahaya putih di kejauhan, dan dalam cahaya putih, seorang pria paruh baya keluar. Pria paruh baya itu mengenakan armor kulit binatang, memegang kapak panjang di tangan kanannya. Melihat orang ini, ekspresi Mile berangsur-angsur menjadi serius. Master lainnya, dan juga Supermaster, orang ini memberi perasaan berbahaya pada orang-orang. Sulit ditangani. Mile memegang pedang di tangan kanannya dengan erat, kekuatan yang kuat mulai memadat di seluruh tubuhnya. Pada saat ini, wanita berambut putih di atas langit berbintang tiba-tiba berteriak dengan marah, "Haruskah pergi satu persatu?" Suara itu jatuh, seorang tetua tiba-tiba muncul tidak jauh dari Mile. Tangan tetua memegang tongkat hitam pekat, bagian atas tongkat itu adalah kepala ular yang hidup. Tak hanya itu, tak jauh di sebelah kanan Mile, entah kapan seorang wanita berjubah hitam muncul. Tangan wanita itu memegang pisau roda berbalik dan menikam orang dengan dingin. 3 orang. Wajah Mile langsung tenggelam. Mungkin ketiganya ini adalah master alam tak diketahui yang legendaris. Bagaimana melawannya? Mile menatap orang tua bertongkat di depannya, "Duel." Orang tua itu hendak berbicara, saat itu, teriakan marah tiba-tiba terdengar di atas langit berbintang. Untung apa bicara omong kosong dengannya. Cepat singkirkan dia, Mile. Mendengar kata-kata wanita berambut putih itu, 3 master di depan Mile langsung menyerbu ke arah Mile. Kali ini, aku benar-benar tidak berencana memberi Mile kesempatan. 3 penguasa alam tak terlihat ingin membunuh Mile. Sebenarnya, 1 orang saja sudah dapat membunuh Mile, tetapi Aula Sendian jelas tidak ingin memberi Mile kesempatan apapun. Di kejauhan, wajah Mile sedikit jelek, 3 master alam tak terlihat ditembak sekaligus, siapa yang bisa menahannya? Mile melambaikan tangan kanannya, cahaya hitam tiba-tiba terbang keluar. Boom! Di depan Mile, orang tua bertongkat yang memimpin langsung mundur hampir 1000 kaki jauhnya. Melihat pemandangan ini, baik wanita maupun pria berkapak berhenti, dan di depan orang tua bertongkat berdiri seorang pria tanpa aura apapun. Mayat Kaisar. Mile tidak ingin dengan mudah menyentuh mayat Kaisar Raja Iblis, tetapi pada saat ini, dia tidak ada pilihan apapun, karena dia tidak bisa melawan ketiga orang ini sama sekali. Orang tua bertongkat memandang mayat Kaisar dengan ekspresi yang sangat serius. "Aku akan menahannya, kalian segera tangani Mile." Suara itu jatuh, dia bergegas langsung menuju mayat Kaisar. Wanita pisau roda dan pria berkapak juga bergegas menuju Mile, tetapi pada saat ini, seorang wanita tiba-tiba menghadang di depan wanita pisau roda. Orang itu adalah Quen Lian. Quen Lian melirik Mile, "Sisa 1, kamu bisa selesaikan sendiri." Setelah berbicara, tubuhnya menjadi ilusi, dan dalam sekejap, dia dan wanita pisau roda menghilang. Mile tidak sempat menangani Quen Lian dan wanita pisau roda, karena pada saat ini, pria berkapak sudah datang kepadanya, dan pada saat yang sama, kapak panjang membawa kekuatan yang mengerikan. Saat Mile menghunus pedangnya, dan menebas. Boom! Dalam sekejap, Mile mundur hampir 1000 meter, pria berkapak panjang itu juga mundur ratusan meter. Tidak hanya itu, ada celah pada bilah kapak panjang di tangannya. Pedang Ether. Pria berkapak panjang itu melirik pedang Ether di tangan Mile, pedang yang bagus. Suara itu jatuh, dia tiba-tiba melemparkan kapak panjang ke arah Mile. Puff! Suara udara terkoyak tiba-tiba terdengar.
Miley tidak mundur, malah maju. Dia juga tidak punya cara untuk mundur. Kapak ini tidak hanya sangat cepat, tetapi juga menyelimutinya, membuat dia tidak bisa mundur sama sekali. Hanya bisa tangguh. Miley menebas ke depan dengan pedang ether di kedua tangan, dan tebasan ini langsung mengenai kapak panjang. Dapat dikatakan seperti titik jarum melawan cahaya terang. Boom! Miley mundur dalam sekejap. Tepat saat kapak panjang hendak terbang, satu tangan tiba-tiba menahannya. Itu adalah pria paruh baya. Pria paruh baya dengan paksa menahan kekuatan di kapak panjang. Dia bergegas ke depan dan menebas ke arah Miley lagi. Ruang hampa di atas kepalanya runtuh dan musnah dalam sekejap. Di depan pria paruh baya itu, Miley menghentakkan kaki kanannya dengan keras. Pedang ether di tangannya menebas ke depan, cahaya pedang emas datang dari ujung pedang ether, meledak dengan hebat. Boom! Seberkas cahaya pedang meledak, dan dalam sekejap, Miley dan pria paruh baya itu mundur secara bersamaan. Di saat mundur, Miley tiba-tiba menunjuk dengan tangan kirinya, cahaya pedang yang tak terhitung terbang menuju pria paruh baya. Bum bum bum! Dalam sekejap, pria paruh baya itu langsung ditenggelamkan oleh cahaya pedang ini. Setelah Miley berhenti, dia melihat lengannya sendiri. Pada saat ini lengannya terbelah. Ekspresi Miley menjadi serius. Jika bukan karena tubuh fisiknya menyatu dengan naga emas, dia tidak akan bisa menjadi lawan pria paruh baya di depannya ini sama sekali. Kekuatan pihak lawan bukanlah sesuatu yang bisa dia lawan. Di kejauhan, pria paruh baya itu juga berhenti pada saat ini. Ada sekitar belasan bekas pedang di sekujur tubuhnya, dan kapak panjang di tangannya penuh retakan, dengan celah yang tak terhitung jumlahnya. Pria paruh baya menatap Miley, matanya tertuju pada pedang ether di tangan Miley. Saat dia melihat pedang ether, alisnya sedikit berkerut. Kekuatan Miley sendiri tidak menimbulkan ancaman besar baginya. Tetapi kekuatan pedang di tangan Miley ini terlalu menakutkan. Miley memiliki pedang ini, ditambah tubuh fisiknya yang kuat, ini sudah setara dengan tak terkalahkan. Pada saat ini, Miley tiba-tiba menghilang. Saat berikutnya, suara auman naga dan teriakan pedang bergema secara bersamaan, dan dalam sekejap, cahaya pedang mencapai atas kepala pria paruh baya itu. Pria paruh baya itu mengangkat tangannya, dan menebas dengan kapak. Boom! Pedang ini jatuh, Miley langsung terguncang kembali ke posisi semula, tetapi pria paruh baya itu juga mundur 100 meter. Tidak hanya itu, kapak panjang di tangannya sudah retak. Melihat adegan ini, wajah pria paruh baya itu tenggelam. Tanpa kapak raksasa ini, dia sama sekali tidak berani menggunakan tubuh fisiknya untuk melawan pedang Miley. Pedang di tangan Miley terlalu tajam, bahkan tubuh fisik alang pengakuan pun tidak akan bisa menahannya. Di kejauhan, Miley tidak menyerang, dia melihat sekeliling. Tidak jauh, para master wilayah utara di bawah kepemimpinan Sabta telah sepenuhnya menekan para master Aula Sendian. Sabta sendiri sangat kuat. Tidak masalah dalam beberapa pertempuran sekaligus. Ada juga 12 master alang pengakuan yang dikirim oleh penguasa Xuan Huang. Oleh karena itu, tidak peduli dari segi kuantitas atau kualitas, wilayah utara tidak kalah dengan Aula Sendian sama sekali. Miley menatap langit berbintang, tempat Zhen Jian dan wanita berambut putih itu masih berkelahi. Pada saat ini, kedua wanita itu telah bertarung selama hampir setengah jam, dan belum menentukan pemenangnya. Miley menyadari dia masih meremehkan Zhen Jian. Kekuatan Zhen Jian ini jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan. Dia telah melihat wanita berambut putih sebelumnya, dan kekuatan pihak lawan juga ganas luar biasa. Pada saat ini, dia memikirkan Raja Iblis. Jika Raja Iblis dalam keadaan puncaknya, betapa mengerikan kekuatannya itu. Perlu diketahui,
Raja Iblis berada di atas Genjian. Mile terdiam. Setelah beberapa saat, dia melihat ke arah Raja Iblis, yang sudah menjadi mayat kaisar. Di sana mayat kaisar benar-benar sudah menghancurkan master alam tak diketahui. Dari sudut pandang saat ini, paling lama setengah jam, Aula Sendian akan sepenuhnya dikalahkan. Mile berbalik melihat Quen Lian. Pada saat ini, Quen tiba-tiba muncul di depannya, memegang kepala berdarah di tangannya. Itu adalah kepala master alam tak diketahui. Mile tercengang. Apakah ini sudah berakhir? Mile buru-buru berkata, Nona Quen, kamu. Quen tiba-tiba berkata, aku istirahat sebentar. Setelah berbicara, dia langsung kembali ke menara penjara alam. Di tempat, Mile tertegun. Dia masih berharap Quen menangani pria berkapak panjang. Mile menarik kembali pikirannya. Dia melihat pria berkapak panjang tidak jauh. Tanpa omong kosong, dia bergegas keluar, dan dalam sekejap, suara robekan bergema dari lapangan. Tidak jauh, pria berkapak panjang sedikit menyipitkan matanya. Ada kilatan ganas di matanya. Dia memegang kapak panjang yang patah di tangan kanannya dan menebas ke depannya. Buka. Puff. Saat kapak itu jatuh, ruang hampa di depannya tiba-tiba terkoyak, dan kekuatan yang dahsyat menyapu seperti letusan gunung berapi. Boom! Dalam sekejap, cahaya pedang Mile langsung tercabik-cabik. Mile sendiri pun langsung terhempas ribuan kaki jauhnya. Pria berkapak panjang baru saja hendak mengejar serangan, saat kapak panjang di tangannya tiba-tiba hancur berkeping-keping di tanah. Pria berkapak panjang itu tercengang. Hancur. Pria berkapak panjang itu tidak banyak berpikir, dia langsung bergegas ke depan Mile, dan meninju Mile. Tinju keluar. Boom. Ruang hampa di sekitar Mile retak terbuka dalam sekejap, retakan yang tak terhitung jumlahnya menyebar kemana-mana. Pada saat ini, Mile tiba-tiba memegang pedangnya dan menebas ke depan. Puff. Raungan naga dan kicau pedang bergema pada saat bersamaan. Boom. Mile terbang keluar lagi. Kali ini, noda darah mengalir dari mulutnya, tetapi tubuh fisiknya masih menahan sebagian besar kekuatan pria berkapak panjang. Tubuh fisiknya bukan hanya tubuh fisik alam pengakuan, tetapi juga kekuatan pertahanan naga emas. Kombinasi keduanya tidak sesederhana 1+1. Di seberang Mile, pria berkapak panjang itu tidak menyerang lagi. Dia menunduk, melihat tinjunya. Pada saat ini, tinjunya penuh dengan retakan. Tidak hanya itu, tetapi ada bekas pedang yang sangat dalam di celah tinjunya. Darah mewarnai seluruh tangannya menjadi merah. Pria paruh baya itu terdiam sejenak, lalu menatap Mile. Mengapa kamu memiliki begitu banyak senjata dewa? Ada jejak keengganan dan kemarahan dalam suara itu. Jika bukan karena pedang Mile, dia pasti sudah menangani dengan Mile sejak lama. Pedang yang kuat memberikan bonus kekuatan tempur yang sangat besar bagi seorang kultivator pedang. Apalagi tubuh fisik Mile masih begitu kuat, sama sekali bukan seperti kultivator pedang, melainkan seorang kultivator tubuh. Mile tidak berbicara omong kosong dengan pria paruh baya, dia hendak menembak. Tepat pada saat ini, di langit berbintang, suara pedang terdengar tiba-tiba. Saat berikutnya, pedang hitam jatuh dari langit, akhirnya mendarat dengan kuat di depan pria paruh baya itu. Pedang hitam. Mile tercengang. Pada saat ini, wanita di atas langit berbintang tiba-tiba berkata, gunakan pedang ini untuk melawannya. Pria paruh baya mengangguk sedikit, dia hendak mengambil pedang hitam. Pada saat ini, pedang hitam itu tiba-tiba berubah menjadi cahaya pedang dan terbang di depan Mile. Pria paruh baya itu tercengang. Mile juga terpana pada saat ini. Terbang sendiri ke sini. Bersambung.